Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Rizka Wahyuni. Selamat datang di podcast pertama aku. Berhubung kali ini aku tuh ada tugas ya dari mata kuliah teori komunikasi. Jadi aku bakal ngisi podcast pertama aku ini dengan pembahasan tugas ini, yaitu pembahasan mengenai komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal? Nah, dari judulnya aja nih, kita udah bisa nangkep nih ada kata interpersonal. Interpersonal ini artinya antar orang lah ya gitu. Nah, secara singkatnya komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya gitu. Dan pengertian komunikasi interpersonal secara umumnya itu adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, komunikasi interpersonal ini jangkauannya lebih luas daripada komunikasi intrapersonal. Nah, jadi satu tingkat di atas dari komunikasi interpersonal ini gitu loh. Nah, terus apa aja sih yang ada di komunikasi interpersonal? Nah, jadi aku bakal ngejelasin dulu nih. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang paling mempengaruhi. Kenapa? Karena komunikasi interpersonal ini adalah arahnya tuh jelas gitu lah ya. Kan itu antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi arahnya jelas. Misalnya 2 arah atau 3 arah gitu. Terus kemudian biasanya komunikasi interpersonal ini biasanya langsung gitu lah, face to face. Terus feedbacknya cepat. Terus panca indera yang digunakan juga banyak. Contohnya kayak kita eye contact, terus kita ngedengerin, terus kita juga memperhatikan ekspresi si komunikan gitu. Terus kita juga bisa memahami atau lebih bisa melihat emosi si komunikan gitu. Kemudian De Vito juga mengatakan bahwa komunikasi interpersonal ini hubungannya jelas atau diadik gitu. Jadi maksudnya tuh nggak ada ya namanya kan komunikasi interpersonal yang arahnya tuh nggak jelas, pasti jelas gitu. Contohnya tuh kayak ini loh, misalnya guru dan murid itu kan komunikasinya jelas. Terus antara pedagang dan pembeli itu kan jelas. Misalnya kan kayak Mbak, saya beli bakso, oh boleh berapa? Itu kan komunikasi interpersonal gitu lah, arahnya jelas. Itu antara pedagang dan pembeli. Itu contohnya. Terus biasanya komunikasi interpersonal ini digunakan untuk pengembangan hubungan. Misalnya dari yang tadinya impersonal menjadi personal, atau dari tadinya tidak dekat menjadi dekat. Nah, juga jadi komunikasi interpersonal ini kan pasti berusaha mendekatkan, nggak mungkin menjauhkan lah ya. Terus misalnya kan komunikasi interpersonalnya mendekatkan. Jadi misalnya gini, misalnya aku tuh mau mengungkapkan perasaan, atau misalnya mau mengungkapkan perasaan ke orang lain gitu loh, pasti menggunakan komunikasi interpersonal. Gak mungkin kan ya kita mau mengutarakan cinta tapi lewat media massa koran gitu, atau lewat berpidato. Itu kan gak mungkin. Lebih mungkin dengan komunikasi interpersonal gitu loh gitu. Kemudian apa sih yang harus diperhatikan di komunikasi interpersonal? Di komunikasi interpersonal ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Kalau menurut teorinya teorinya si De Vito, dari model komunikasi interpersonal ini ada 6 yang harus diperhatikan. Tapi di sini aku akan ngejelasin 4 aja ya, secara singkatnya lah. Tapi ya nyambung sama yang dibahas oleh De Vito di model komunikasinya. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah numerical, atau banyaknya orang yang terlibat di komunikasi ini. Mungkin kalau misalnya di teori model komunikasinya si De Vito ini menyangkut pengirim dan si penerima pesan ya, si komunikator dan si komunikan lah gitu. Nah, dalam numerical ini banyaknya orang yang terlibat ini di komunikasi interpersonal biasanya 2 atau 3 lah, maksimal 3 gitu. Kalau misalnya lebih
dari 3 misalnya 4, 5, 6 itu tidak dapat dikatakan sebagai komunikasi interpersonal atau sendiri gitu. Atau kayak misalnya contohnya kita pidato itu tidak dapat dikatakan komunikasi interpersonal gitu. Meskipun itu bisa mempengaruhi tapi itu kan arahnya tidak jelas gitu loh kepada banyak orang. Nah, sedangkan komunikasi interpersonal ini kan arahnya jelas ke kedua orang atau ke 3 lah gitu ya paling banyaknya. Terus apalagi yang harus diperhatikan? Nah, yang harus diperhatikan itu ada pesan, message. Pastilah ya kalau kita namanya komunikasi itu pasti ada pesan yang harus pesan yang disampaikan. Kalau misalnya nggak ada pesan ya berarti itu tidak terjadi komunikasi dong. Ya masa kita komunikasi kayak diam-diaman, itu kan berarti pesannya tidak akan tersampaikan. Apa yang kita ingin sampaikan itu tidak akan tersampaikan gitu loh. Kemudian yang harus diperhatikan yang ketiga itu adalah channel. Channel itu medianya lah ya, misalnya ngobrol dengan tatap muka itu kan medianya, atau dengan media komunikasi lainnya seperti misalnya media sosial kayak WhatsApp itu pun bisa, tapi medianya yang bersifat pribadi ya di sini kalau komunikasi interpersonal itu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya grup WA itu yang isinya 3, 4, 5, 6 anggota, apakah bisa dikatakan komunikasi interpersonal? Tapi itu di dalamnya tuh kita ngomongin hal pribadi, arahnya jelas katanya seperti itu. Tentu itu tidak dapat dikatakan komunikasi interpersonal ya, karena dari numerikalnya aja kan itu sudah tidak termasuk gitu loh. Nah, kemudian juga, komunikasi interpersonal ini kan itu arahnya jelas. Kalau misalnya grup itu kan tidak jelas, apakah yang lainnya menyimak atau tidak kan kita tidak tahu gitu. Kecuali kalau misalnya WhatsApp pribadi, misalnya kita japri lah, misalnya si A sama si B komunikasi, misalnya si Cinta ngirim WA nih ke si Budi, nah itu bisa dikatakan komunikasi interpersonal. Atau DM itu juga bisa dikatakan komunikasi interpersonal. Kalau misalnya komen gimana? Komen itu tidak termasuk ke dalam komunikasi interpersonal karena itu kan arahnya tidak jelas ya, siapapun bisa itu. Kalau komentar itu kan umum gitu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah feedback dan privacy. Seperti dikatakan di awal, jadi feedbacknya itu dari komunikasi interpersonal itu cepat. Kenapa? Ya gini contohnya, misalnya kita lagi ngobrol nih, misalnya aku lagi ngobrol nih, kayak misalnya aku nanya gini, kemarin kamu habis dari Bali ya? Terus gak mungkin kan si komunikan itu menjawabnya 2 minggu ke depan. Kayak pas aku nanya gitu, kemarin kamu habis dari Bali ya? Mikir dulu gitu, mikirnya sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau 3 hari kemudian baru dijawab. Gak mungkin, karena komunikasi interpersonal ini pasti ya dijawab cepat lah ya. Kemarin kamu habis dari Bali? Iya dari Bali. Nah kan itu feedbacknya cepat gitu lah. Kemudian privacy itu yang tadi ya kan, jadi kan namanya juga komunikasi interpersonal, hubungannya jelas antara satu dengan lainnya gitu. Nah, kok ada privacy? Iya, misalnya kita lagi ngobrol sama si Vita, misalnya si Vita ya namanya. Nah, misalnya kita mau nanya nih berat badan, itu kan nggak perlu orang tahu ya. Dan kadang juga ada orang yang nggak mau tuh, misalnya berat badannya diketahui sama orang. Nah, itu kan privacy sifatnya, jadi tidak bisa tersebar lah ya gitu. Ya gitulah pada intinya. Semoga paham ya apa yang saya katakan. Kemudian apalagi sih di komunikasi interpersonal ada tujuan nih. Tujuannya banyak, pasti tujuannya banyak. Cuman di sini aku mau ngejelasin 2 aja. Yang pertama yaitu membentuk konsep diri. Kenapa membentuk konsep diri? Ya gini loh, kan komunikasi interpersonal ini mempengaruhi gitu loh. Ya contohnya gini, misalnya kita dulu pas lagi SD, pas ditanya cita-cita kita mau jadi apa, pasti kita jawabnya misalnya jadi guru atau jadi presiden. Dan ketika besar, dengan kita sudah melakukan komunikasi interpersonal dengan orang tua kita, atau mungkin dengan guru atau dengan teman, banyak lagi yang mempengaruhi kita gitu. Bisa aja cita-cita itu berubah. Misalnya pas ditanya lagi, kamu cita-citanya jadi apa? Aku mah yang penting lulus kuliah atau jadi orang sukses gitu jawabannya. Itu kan karena
adanya komunikasi interpersonal yang mempengaruhi dirinya, mempengaruhi konsep diri gitu loh. Jadi konsep dirinya berubah gitu, atau membentuk konsep dirinya gitu. Kemudian tujuannya itu untuk membangun hubungan seperti dikatakan di awal tadi, bahwa komunikasi interpersonal itu biasanya digunakan untuk pengembangan hubungan gitu, membangun hubungan. Kemudian apalagi nih, ada hambatan. Nah, ada hambatan di komunikasi interpersonal ini. Apa sih hambatannya? Yang pertama ini ada hambatan fisik. Gimana tuh hambatan fisik? Hambatan fisik tuh kayak contohnya nih, gini, misalnya kita lagi ngobrol, terus si komunikan atau orang yang diajak bicara itu mempunyai gangguan pendengaran gitu, misalnya bolot gitu lah istilahnya ya. Jadi kan itu komunikasinya tidak akan berjalan dengan baik, akan ada hambatan. Kemudian yang kedua ada semantik budaya. Misalnya gini contohnya, aku kan orang Sunda, terus temanku orang Jawa, terus aku ngobrol komunikasi interpersonal nih. Terus aku ngobrol dan aku pakai bahasa Sunda, otomatis dia kan gak ngerti. Nah, itu menjadi hambatan di komunikasi interpersonal. Kemudian psikologis. Gimana nih psikologis nih? Contohnya kayak misalnya temanku nih posisinya lagi sedih banget, misalnya lagi abis diputusin lah ya. Terus aku ngajak ngobrol nih, karena dia psikologisnya lagi nggak baik, moodnya lagi nggak baik. Ketika kita tanya atau kita menanyakan sesuatu atau kita ajak ngobrol, itu akan menghambat gitu. Pasti jawabannya tidak akan nyambung gitu lah. Kemudian ada efektivitas komunikasi interpersonal. Jadi gimana sih gitu komunikasi interpersonal ini bisa lebih berpengaruh. Nah, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan humanistik atau dari sisi kemanusiaan. Nah, di sini ada keterbukaan, ada empati, ada sikap pendukung, sikap positif. Oke, kita dari keterbukaan. Nah, kenapa keterbukaan? Karena gini loh, komunikasi interpersonal kalau misalnya udah ada keterbukaan, pasti komunikasinya itu lancar ya. Kemudian kalau misalnya ada empati, kita memahami gitu loh, memahami sifat si komunikan atau sikap si komunikan ini akan menjadikan komunikasinya itu lebih baik lagi. Kemudian sikap pendukung atau kayak kita ngasih dorongan, itu juga akan membantu komunikasi itu berjalan lebih lancar, atau memberikan sisi positif juga itu sama. Kemudian yang kedua ada pendekatan secara pragmatik. Di antaranya itu ada percaya diri. Jadi ketika kita melakukan komunikasi interpersonal kan itu mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi si komunikan misal. Nah, itu kita harus percaya diri. Masa kita mau mempengaruhi orang lain tapi kita gak percaya diri, itu kan gak mungkin gitu lah ya. Jadi untuk lebih berpengaruh kita harus percaya diri. Terus ada kesetaraan lah gitu ya. Jadi sama. Jadi ketika kita melakukan komunikasi interpersonal, misalnya kita ngobrol sama orang yang tidak berpendidikan, sedangkan kita berpendidikan misal gitu ya. Nah, kita harus memposisikan diri kita itu juga sebagai orang yang tidak berpendidikan. Jadi biar nyambung, misalnya kan gak mungkin kita pakai bahasa-bahasa ilmiah gitu ke orang yang tidak berpendidikan, pasti kan gak ngerti gitu. Jadi harus ada kesetaraan. Kemudian ada manajemen interaksi. Manajemen interaksi kayak misalnya gini, temenku nih lagi ngobrol, terus dia tuh ngasih jokes gitu ya, dan jokes lucu dan dia ketawa, dan kita juga harus menanggapi itu dengan ketawa meskipun kayak gak lucu, kayak apa sih, garing banget. Tapi karena kita bisa manajemen interaksi gitu ya, jadi kita ya menghargai lah ya gitu, ikut serta lah, seakan-akan kita itu ya memperhatikan lagi gitu, meskipun ya emang pada kenyataannya kayak apa sih, garing banget gitu.
gitu lah ya. Terus ada ekspresif. Nah, ekspresif ini masih nyambung sama yang tadi ya, sama yang manajemen interaksi. Jadi kita harus memahami. Kayak misalnya juga misalnya kita tuh lagi sedih, tapi muka kita bahagia kan, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi untuk lebih efektivitas ya harus ekspresinya itu harus sesuai. Dan yang terakhir itu ada orientasi. Nah, orientasi ini misalnya kita lagi ngobrol, misalnya kita tuh lagi curhat gitu lah ya. Nah, kita tuh jangan ceritain diri sendiri aja yang kita senangi aja. Itu kan orientasinya satu arah ya gitu, nggak dua arah. Kalau misalnya kita ngobrol kan itu harusnya dua arah. Jadi sekali-kali kita kayak nanya, kamu sukanya di mana gitu loh, topik yang disukanya di mana gitu, biar orientasinya itu baik dan lebih efektif komunikasi interpersonalnya. Apalagi nih, teori komunikasi menurut para ahli itu banyak banget ya. Bahkan aku pernah lihat itu ada sampai 20 kalau nggak salah. Nah, di antaranya nih ya, aku mau kasih 2 aja nih. Ada teori interaksi simbolik. Ini digagas oleh George Herbert Mead pada tahun 1934 melalui bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society. Kemudian ada expectancy violation theory. Ini dari teori Burgon yang juga dikenal sebagai AVT, memiliki 3 kata kunci, yaitu expectancy, violation, dan valence, dan communicator reward valence. Nah, itu nanti ini tuh contohnya kayak apa ya? Jika ada orang yang sangat akrab dengan kamu gitu, kayak jadi kalau pas kita ketemu tuh kita berpelukan. Nah, atau pas ketemu kita nyapa. Nah, itu dikatakan sebagai teori expectancy violation theory. Masih banyak lagi, mungkin nanti kita bisa bahas lagi di podcast selanjutnya. Untuk komunikasi interpersonal yang aku sampaikan mungkin segitu dulu ya. Nanti lagi ya, ini udah berapa menit? Udah mau 20 menit. Jadi cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang aku paparkan ini bisa sedikit membantu, atau kayak adalah ya yang masuk dikit-dikit, yang mudah-mudahan paham. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.